Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peristiwa penting dalam ajaran agama Islam di penghujung bulan Rajab. Peristiwa itu adalah Isra Mi'raj, suatu perjalanan terindah yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang diberi nikmat bisa bertemu langsung dengan Zat yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Isra Mi'raj menjadi momen paling berkesan bagi Rasulullah SAW. Tidak heran umat Islam di dunia ini ikut merayakan peringatan di setiap tanggal 27 Rajab. Kata Nabi Muhammad SAW dan Allah dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj memang bisa dilihat dengan kacamata akal atau pikiran manusia. Namun itulah keistimewaan Rasulullah SAW, berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj. Maka cara melihatnya pun harus menggunakan hati dan juga iman. Dimulai dari kebingungan Rasulullah SAW untuk bersalaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah mewahyukan salam yang tepat dari hamba kepadanya, yaitu salam sejahtera yang penuh barokah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah menjawab, salam sejahtera, barokah dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. 3 makna khusus bacaan tasyahud dalam sholat. Hingga kini pun, salam ini diabadikan dalam perintah solat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari perjalanan Isra Mi'raj. Pesan yang bisa dibaca dari bacaan tasyahud itu adalah seorang hamba yang melakukan solat sebenarnya adalah melakukan perjalanan menuju Allah dan berbekal diri dalam 3 bentuk kebaikan. Pertama adalah hubungan baik dengan Allah, kedua adalah hubungan baik dengan Rasulullah, dan yang ketiga adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Pesan Buya Yahya tentang 3 pesan kebaikan bacaan sholat. Buya Yahya, salah satu ulama ternama Indonesia, dalam tausiahnya pernah berpesan, sholat merupakan ibadah yang digambarkan sebagai penghadap khusus seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, justru di saat lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah, seorang hamba harus mengingat makhluk agung yakni Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Ternyata tidak cukup hanya mengingat, akan tetapi harus mengucapkan salam dengan salam yang seolah-olah berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Artinya, sebanyak apapun seseorang beribadah kepada Allah dengan sujud, puasa dan juga haji yang tidak terhitung, ternyata tidak ada maknanya jika tidak diiringi kecintaan kepada Rasulullah SAW dan banyak membaca sholawat untuknya. Pesan selanjutnya, yang sudah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW saja ternyata belum dianggap benar seperti yang digambarkan dalam bacaan tasyahud, yaitu jika seorang hamba dalam sholatnya berhenti pada salam kepada Rasulullah dan tidak melanjutkan, maka penghadapannya kepada Allah pun tidak dianggap sah. Maka demi kesempurnaan sholatnya, seorang hamba harus mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, yang artinya kesejahteraan semoga berlimpah kepada kami semua, hamba Allah dan juga hamba-hamba yang soleh. Maknanya ini adalah sebuah upaya menciptakan keindahan kepada sesama yang diikrarkan oleh seorang hamba di saat seorang hamba itu lagi khusyuk menghadap kepada Allah. Hal itu menunjukkan begitu besarnya kewajiban kita kepada sesama manusia, sehingga belum dianggap baik seorang hamba yang banyak sholat, puasa dan juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW jika belum bisa menjalin hubungan baik kepada orang tua, saudara, tetangga dan juga masyarakatnya. Ketika kita hendak keluar dari sholat pun, kita harus mengucapkan kalimat Assalamualaikum
dan bukan zikir-zikir lain seperti la ilaha illallah dan juga subhanallah. Itu artinya kita diingatkan kembali bahwa setelah sholat kita akan berhadapan dengan sesama kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan itu dilakukan pada malam hari dan kemudian naik ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha. Beliau melakukan Isra Mi'raj itu untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, beliau menaiki buraq yang kecepatannya yaitu melebihi cahaya melesat di mana mata memandang. Dan Rasulullah SAW dari langit ke-7 hingga ke-6, Rasulullah SAW selalu mengetuk pintu dan beliau bertemu dengan beberapa nabi. Seperti Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah berjalan-jalan yaitu ke surga dan ke neraka, di mana beliau melihat kenikmatan, keindahan bagaimana surga dan perihnya serta siksaan bagaimana yang berada di neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat yang pertama kali yaitu sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah karena hambanya tidak mungkin umatnya, maksudnya tidak akan mungkin sanggup melakukan sholat sebanyak 50 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW yaitu sebanyak 5 kali. Namun dalam mengerjakan sholat 5 kali itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 kali. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan masa kini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.